Kang Suhana, ya, Dr. Suhana. Beliau adalah ahli ekonomi kelautan dan perikanan, sekaligus dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. Nanti Kang Suhana, biasa saya menyebut itu, akan menggambarkan kepada kita di mana saja data-data penanaman modal asing, ya, terutama di pulau-pulau kecil di Indonesia, di setiap provinsi yang sebetulnya didorong oleh pemerintah. Kenapa ini penting disampaikan? Karena kasus pelelangan pulau kecil, ya, kasus pelelangan Kepulauan Widi di Halmahera Selatan atau di Maluku Utara ini, itu kita dapat informasinya bukan dari pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan, tetapi kita tahu, ya, itu ada di websitenya, satu website di Amerika Serikat, ya, satu situs lelang, kemudian di blow up oleh media internasional yaitu CNN. Dan saya kira seharusnya pemerintah membuka data ini kepada masyarakat dan menyampaikan evaluasinya sejauh mana sebetulnya penanaman modal asing ini memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat, termasuk bagi bagi negara. Nah, saya kira nanti Kang Suhana akan banyak bicara soal itu dan yang lain. Saya akan mencoba memaparkan bagaimana perkembangan tingkat konsentrasi investasi asing menurut sektor dan lokasi. Ini lokasinya berdasarkan provinsi. Nanti kita lihat bahwa ada sebuah pergerakan, ada pergeseran mulai dari sektor yang bergeser dari sektor makanan ke sektor pertambangan, lalu dari provinsi juga lokasi ada banyak pergeseran. Saya analisis data dari tahun 93 sampai 2022, triwulan ketiga 2022. Jadi cukup update. Saya ambil dari BKPM, publikasi terakhir BKPM. Saya memulai dari ringkasan ini supaya langsung to the point bahwa dalam periode 93 sampai 2021 pertumbuhan dari penanaman modal asing ini rata-rata tumbuh sekitar 25,49%. Nah, ini pertumbuhan tertinggi ini tahun 97, dia mencapai 4 kali lipat, yaitu mencapai 412%, dan pertumbuhan terendah tahun 2000 mencapai negatif 68%. Dan pada tahun 2021 nilai PMA hanya tumbuh sekitar 8%. Nanti saya akan tunjukkan nilainya, bahwa tingkat konsentrasi penanaman modal asing ini ada sedikit pergeseran dari tingkat yang sangat tinggi, konsentrasi yang sangat tinggi menjadi tinggi. Artinya hal ini ditunjukkan dengan nilai indeks konsentrasi yang tahun 93 mencapai 93,62%. Ini artinya sangat tinggi sekali konsentrasinya. Dan tahun 2020 itu menjadi 57,05%. Artinya ada di sini ada PMA ini semakin menyebar ke seluruh sektor yang ada di Indonesia. Yang kedua, terkait dengan lokasinya pun sama. Adanya penyebaran lokasi dari yang tadinya terkonsentrasi di beberapa provinsi, sekarang sudah menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Khusus untuk pertambangan dan perikanan saya mencoba detilkan. Pertambangan tahun 93 hanya terkonsentrasi di 2 provinsi saja. Tapi di tahun 2020 itu terkonsentrasi hampir bergeser ke wilayah timur. Nanti saya tunjukkan data-datanya. Terus angkanya rate-nya berapa? Khusus untuk perikanan juga sama, ada sebuah pergeseran provinsi lokasi di mana investasi itu terjadi. Dan yang lebih menarik nanti di perikanan adalah ternyata investasi di perikanan yang paling banyak peminatnya adalah ketika investasi pelarangan investasi asing
0% investasi asing untuk penangkapan ikan. Tapi ketika pelarangan 0% investasi asing untuk penangkapan ikan itu diberlakukan, ternyata investasi di sektor perikanan ini malah meningkat. Nah, ini menarik, nanti kita coba diskusikan. Dan betul kata Kang Deddy, nanti diakhiri saya ingin menunjukkan bahwa investasi asing ini kalau kita tidak cermati dengan baik, ini ternyata hasil berbagai penelitian di jurnal-jurnal internasional menunjukkan bahwa ini sangat berdampak buruk terhadap lingkungan. Akan tetapi investasi asing yang sangat memperhatikan masyarakat lokal seperti yang disampaikan oleh Kang Deddy tadi, cenderung lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat lokal. Tapi bagi yang dominan saat ini, yang banyak tidak memperhatikan masyarakat lokal, itu justru yang merusak lingkungan. Baik, sedikit saya menyampaikan bahwa beberapa kali saya diskusi dengan Mas Pari bahwa ada 4 tantangan atau ancaman utama dari pembangunan laut ke depan. Gitu kan. Pertama, tidak hanya laut ya, pembangunan di Indonesia ke depan, bahwa penurunan keanekaragaman hayati, lalu penduduk dunia sekarang hampir mencapai 8 miliar, bahkan sudah mencapai 8 miliar Oktober kemarin. Gitu ya. Dan ini tentu memerlukan asupan gizi yang banyak, gitu kan. Dan ini tentu sangat akan menguras dari ikan salah satunya untuk kebutuhan nutrisi. Kemarin hasil COP 27 juga terkait dengan perubahan iklim, dan yang tak kalah menarik adalah terkait sampah plastik ataupun tsunami plastik yang saat ini juga sangat sudah terjadi. Saya akan melewati ini karena supaya kita fokus ke investasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah data perkembangan investasi PMA di Indonesia. Kalau kita lihat di sini, tadi saya menjabarkan bahwa pertumbuhan tertinggi adalah ketika tahun 97, dia lonjakannya cukup tinggi. Di sini kalau kita perhatikan sebelum krisis dan sesudah krisis ekonomi 97 ke 2000, nah ini terjadi lonjakan gejolak yang cukup tinggi. Tapi setelah tahun masuk ke 2000, tahun 2000, 2001, 2002 sampai kepada sekarang tahun 2022 relatif cenderung meningkat, akan tetapi tidak terlalu signifikan peningkatannya. Artinya gejolak fluktuasinya dari investasi asing ini tidak terlalu signifikan, walaupun terjadi penurunan dan peningkatan. Dan kalau kita lihat di sini, sekarang di tahun 2001, sejak tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022, ini sektor industri logam cukup mendominasi, ya. Khususnya sekarang di 2021, 2021, dan 2022, industri logam ini cukup mendominasi, dan industri pertambangan. Dan yang menarik dan cukup menyedihkan bagi kita adalah investasi di sektor perikanan cukup paling kecil ya, paling sedikit. Nah, ini di share-nya, saya ingin langsung ke sini bahwa kalau kita lihat tingkat konsentrasi dari PMA ini dalam periode 93 sampai 2020, saya ambil per 10 tahun, ini ada terjadi penurunan. Tadi yang saya sampaikan bahwa tingkat konsentrasi itu dikatakan sangat tinggi ketika tingkat konsentrasi di CR4 ini berada di atas 70%. Di sini kita lihat tahun 93, CR4 ini mencapai 93,62%. Dan ini artinya investasi pada tahun 93 ini sangat didominasi oleh 4 sektor ini. Industri makanan, industri karet dan plastik, industri kimia dan farmasi, dan yang terakhir adalah industri kendaraan bermotor tahun 93. Masuk tahun 2000 sedikit menurun, walaupun masih sangat tinggi gitu kan, cenderung tergolong tinggi, dari sangat tinggi menjadi tinggi gitu kan, menjadi 60,52%. Di sini ada sedikit pergeseran listrik, sektor listrik dan gas
naik menjadi yang paling dominan, dan industri kimia juga yang industri jasa lainnya, dan mulai masuk industri logam dasar di tahun 2000. Nah, masuk tahun 2010 kita lihat transportasi di sektor PMA di sektor transportasi cukup mendominasi hampir 31,28%. Lalu yang kedua adalah pertambangan. Dan tahun 2020 industri logam dasar ini sangat mendominasi di investasi asing ini. Nah, disinilah inilah pergeseran dari tahun 93 sampai tahun 2020 ini, dari mulai industri makanan di tahun 93 sekarang bergeser kepada industri logam. Kalau kita lihat dari konsentrasinya, kalau kita lihat di sini di tahun 93 lebih dominan terjadi hanya investasi asing itu hanya terjadi di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Kalau kita lihat di tahun 90-an ini di sini Jawa Barat dan DKI Jakarta. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang sejak tahun 2011 khususnya sampai sekarang ini cenderung menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Lalu artinya ini investasi asing ini sudah sangat penting untuk kita perhatikan karena sekarang sudah hampir menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini juga kalau kita lihat konsentrasinya, kalau kita lihat tingkat konsentrasinya, dulu hampir 99% ini terkonsentrasi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur. Hanya ada di wilayah Pulau Jawa, tahun 93. Gitu. Tahun 2000 masuk Bali, di urutan keempat, tahun 2010 masih di sekitar Pulau Jawa, tapi masuk tahun 2020 baru ada Maluku Utara. Maluku Utara, Sulawesi, Kepulauan Riau gitu ya. Nah, ini adalah pergeseran-pergeseran yang tadinya terkonsentrasi di Pulau Jawa sekarang sudah bergeser ke wilayah lain. Bahkan di tahun 2020 Maluku Utara sudah menjadi salah satu pusat dari investasi asing yang ada di Indonesia. Nah, saya ingin mendetilkan karena isunya Mas Farid banyak di pertambangan, saya ingin melihat pertambangan. Pertambangan tahun 93 itu terkonsentrasi hanya di 2 wilayah, yaitu di Jawa Timur dan di DKI Jakarta. Tapi kalau kita perhatikan sekarang di tahun 2020 ini sudah hampir menyebar, bahkan sudah pusatnya menjadi di wilayah Papua, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Artinya, saya yakin beberapa di antaranya, bahkan sebagian besar mungkin ini berada di wilayah pulau pesisir dan pulau-pulau kecil. Gitu kan. Nah, ini nanti Mas Farid bisa mendetilkan terkait informasi di lapangan, di lokasi-lokasinya. Saya yakin ini berada di wilayah-wilayah pulau kecil dan pesisir. Gitu ya. Investasi pertambangan ini. Karena di beberapa wilayah, termasuk di Sulawesi Selatan misalnya, beberapa waktu yang lalu banyak sekali walhi di sana melakukan aksi untuk menolak penambangan pasir gitu kan, yang ada di wilayah Pulau Sulawesi di Provinsi Sulawesi Selatan gitu kan. Nah, ini menjadi menarik sehingga ini perlu menjadi perhatian kita bahwa telah terjadi pergeseran investasi asing ini ke seluruh wilayah Indonesia dan ke seluruh sektor. Dan kita lihat ini khusus pertambangan. Saya tidak akan terlalu lama menyampaikan biar enak diskusi nanti. Nah, ini khusus perikanan. Perikanan juga sama. Tahun 93 hanya ada di 2 wilayah, yaitu wilayah Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Bangka Belitung. Masuk tahun 2000 mulai bergeser ke wilayah Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah. Ini yang 4 besar yang menjadi titik pusat investasi asing untuk perikanan. Tahun 2010 bergeser lagi menjadi Banten masuk, yang tadinya tidak masuk menjadi wilayah sasaran investasi asing di sektor perikanan.
ternyata Banten tahun 2010 masuk menjadi sasaran investasi asing. Dan di sini juga mulai masuk wilayah-wilayah seperti Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Lampung. Ini beberapa titik investasi perikanan yang menjadi daya tarik investasi asing. Dan di tahun 2020 ini ternyata 58,57% investasi di sektor perikanan itu adanya di Maluku. Ini menarik gitu kan, karena sebelumnya Maluku itu cukup minim gitu kan. Walaupun di tahun 2010 sudah masuk PMA di sana, tapi share-nya sangat kecil itu. Tapi di tahun 2020 ini ternyata investasi asing sekarang terpusat di Pulau Maluku, di Provinsi Maluku. Nah ini apakah ini kaitannya dengan perikanan terukur atau lean dulu yang digembar-gemborkan sehingga investasi asing banyak berminat di sana, dan ini pasti akan berdampak terhadap sumber daya ikan yang ada di sana, dan ini juga perlu menjadi perhatian teman-teman di lapangan gitu. Dan saya kira ini beberapa kali sudah menjadi kita diskusikan terkait hal ini. Ini yang ingin saya sampaikan bahwa investasi asing itu atau PMA untuk di sektor perikanan ini cenderung mendapatkan perhatian dari para investor itu ketika ada ketegasan ataupun ketepatan di dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam periode 2014 sampai 2019, ketika kebijakan pemerintah menolkan modal asing untuk perikanan tangkap, akan tetapi ternyata nilai investasi asing itu malah meningkat. Ada pergeseran di sini kalau kita lihat detail di sini bahwa di tahun 2014 ke 2019 ini ada peningkatan investasi di industri pengolahan dan budidaya. Nah, artinya selama ini ketika perikanan tangkap asing boleh mengeksploitasi, mereka tidak memerlukan investasi di Indonesia karena ikannya langsung dibawa ke negara asal kapal. Tapi ketika asing tidak diperbolehkan menangkap ikan di Indonesia, mau tidak mau mereka harus menanamkan modalnya di Indonesia di dalam industri pengolahan, misalnya untuk pembekuan, cold storage dan yang lain-lain gitu kan. Ini adalah sebetulnya kebijakan yang menurut saya cukup menarik dan cukup tepat untuk saat ini gitu kan. Jadi jangan sampai kita memberikan kembali ruang kepada kapal asing gitu kan. Karena cenderung kalau misalnya kita lihat sekarang dengan rencana sistem kuota aja gitu kan, investasinya di sektor perikanan itu langsung anjlok gitu kan. Bahkan sekarang investasi di sektor perikanan merupakan terkecil dibanding dengan sektor-sektor lainnya gitu kan, dibanding dengan sebelum-sebelumnya seperti itu. Baik, ini sinyal di saya semakin menipis sedikit saja, dan ini yang ingin saya sampaikan juga bahwa inilah dampak dari investasi asing di beberapa negara yang berdampak terhadap lingkungan gitu kan. Sehingga para pejuang laut ini, teman-temannya Mas Farid Walhi di Sulawesi Selatan gitu kan. Dia nomor 11 ini di Indonesia, di Sulawesi Selatan ini menentang terkait penambangan pasir yang ada di sana gitu kan. Nah, ini adalah peta bagaimana perlawanan nelayan, perlawanan masyarakat pesisir di dalam menentang berbagai investasi di wilayah pesisir yang merugikan mereka. Nah, sehingga ini menjadi perhatian kita bahwa jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Kang Deddy tadi bahwa investasi asing ini jangan sampai merusak lingkungan dan menghilangkan apa-apa yang selama ini masyarakat sudah lakukan. Dan terakhir ini adalah jurnal terakhir yang menunjukkan untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh Kang Deddy tadi bahwa ini penelitiannya di Sub-Sahara Afrika sana yang mengkaji cukup menarik menurut saya
bahwa ternyata PMA di sana itu terhadap lingkungan itu sangat-sangat buruk. Dan betul apa yang disampaikan oleh Kang Deddy itu tadi, bahwa di dalam jurnal ini pun disebutkan bahwa hanya investasi asing yang memperhatikan hak-haknya masyarakat lokal yang cukup berhasil di sana. Nah, saya kira itu saja Mas Farid yang bisa saya sampaikan, bisa saya share untuk berdiskusi siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.